Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Virgiawan, NIM 11810027. Saya akan membuat tugas UAS basis data. Saya akan membuat sistem informasi akademik SIA. Di sini saya membuat database dengan nama UAS basis data. Di dalam UAS basis data punya 5 tabel. Tabel pertama dosen, kelas, mahasiswa, mata kuliah, nilai. Untuk tabel dosen memiliki 2 field. Field pertama kode dosen dengan tipe integer dengan panjang 11, dan yang field kedua nama dosen dengan tipe varchar panjang 30. Kode dosen di sini sebagai primary key dan tipenya auto increment. Untuk yang kedua, kelas punya 5 field, yaitu kelas underscore no, kode kelas, semester, matkul no, dan kode dosen. Nah, di sini kelas sebagai primary key dengan tipe integer panjang 11, varchar 20, semester varchar 10, integer 11, integer 11. Nah, pada dua tabel tadi, dosen dan kelas itu saling berhubungan atau berelasi. Dosen di sini adalah parent-nya, sedangkan kelas child-nya. Pada parent-nya, dosen ini punya kode dosen, sedangkan di anaknya atau child-nya kode dosen di sini. Jadi yang di sini foreign key, sedangkan yang di dosen primary key-nya. Yang tabel kedua mahasiswa. Mahasiswa punya 6 field. Mahasiswa no, NIM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan status. Nah, mahasiswa di sini sebagai parent-nya nanti akan berelasi ke tabel lain. Yang selanjutnya mata kuliah. Mata kuliah punya field matkul no, tipe integer, kode mata kuliah integer, nama mata kuliah varchar, dengan primary key matkul no. Dan yang terakhir tabel nilai punya 6 field, kode nilai, kelas no, mahasiswa no, UTS, UAS, dan kuis. Sekarang saya akan menjelaskan untuk yang relasi antar tabelnya. Nah, ini sebagai gambaran di sini tadi saya punya 5 tabel, tabel mahasiswa, nilai, mata kuliah, kelas, dan dosen. Nah, dosen di sini sebagai induknya atau parent-nya, kemudian dosen berelasi ke tabel kelas. Jadi kode dosen ini dia punya anak di sini di kelas dengan nama kode dosen yang bertipe foreign key. Primary key-nya kode dosen di tabel dosen. Untuk yang mata kuliah ini dia berelasi juga atau punya anak di tabel kelas dengan foreign key-nya matkul no. Sedangkan yang nilai ini dia berelasi ke dua tabel sekaligus, yaitu kelas dan mahasiswa. Primary key di kelas yaitu kelas no, dan primary key di mahasiswa no. Sedangkan foreign key-nya di nilai
kelas no dan mahasiswa no. Untuk tampilan aplikasinya, saya menggunakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 7 dengan database MySQL. Untuk toolsnya saya pakai XAMPP atau SAM. Pertama saya akan coba menginput data, input data dosen. Di sini dosen masih kosong, belum ada datanya. Di sini menunya ada menu nilai, mata kuliah, kelas, dosen, dan mahasiswa. Saya klik dosen. Untuk menambahkan data baru, saya klik. Sebelumnya saya cek dulu masih kosong di sini. Saya klik tambah, kemudian masukkan nama dosen. Jika sudah, saya simpan. Kita cek apakah data tersebut masuk ke database atau enggak. Kita buka PHP admin tadi. Seperti yang kita input tadi, yaitu tabel dosen. Coba kita refresh. Data berhasil terinput dengan nama Susanto. Untuk codingnya, ini untuk tampilan HTML-nya di halaman dosen. Di sini untuk tambah data tadi, tombol tambah data. Di sini kita klik tombol tambah data ini, dia memanggil function JavaScript dengan nama function add data. Nah, ini untuk function add datanya. Nah, ini dia memanggil function ini, nanti dia membuka sebuah modal baru. Modal itu yang input ini tadi, inputan. Nah, di sini dia ada input nama dosen. Setelah selesai, dia disimpan sini, di submit, kemudian akan mengarah ke ini tombol simpannya, dia mengarah ke ini function tambah. Nah, di function tambah ini saya menjalankan query insert. Jadi untuk query yang saya pakai insert into, ini untuk tabelnya, tabel dosen, fieldnya nama dosen. Ini untuk data yang saya kirim menggunakan metode post. Jadi di sini kenapa saya cuma masukkan nama dosen? Karena di sini kode dosen tipenya auto increment, jadi nggak usah diisi, otomatis keisi sendiri. Jadi cukup nama dosen aja. Untuk yang kedua, saya coba karena kelas ini dia punya relasi atau anaknya, jadi nggak boleh ditambah apa istilahnya. Jadi yang parentnya harus ada datanya dulu, baru anaknya terisi. Karena kelas ini dia berelasi ke tabel mata kuliah dan dosen. Yang dosen tadi sudah kita isi, selanjutnya kita harus ngisi yang mata kuliah ini dulu. Jadi kita coba masukkan data untuk mata kuliah. Untuk mata kuliah, ini datanya masih kosong. Coba saya tambah datanya, kode mata kuliah.
Setelah selesai, saya klik tombol simpan. Sekarang kita cek di database-nya apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, kita refresh. Nah, di sini tersimpan dengan kode mata kuliah 45001 dan dengan nama mata kuliah riset operasi sesuai dengan yang di sini. Untuk script codingnya di sini untuk tampilan HTML-nya hampir sama kayak yang tadi, ada tombol tambah mengarah ke function add data. Mungkin saya langsung ke query-nya aja. Query-nya mata kuliah. Nah, di sini hampir sama kayak tadi. Set data mengarah ke tabel mata kuliah. Field yang mau kita isi yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Value-nya di sini kode dan nama. Nanti kalau udah sukses akan keisi di sini. Nah, selanjutnya kita kan tadi sudah nambahkan data di mata kuliah sama dosen. Dosen sama mata kuliah. Nah, sekarang kita coba input data untuk yang kelas. Karena kelas ini child-nya, jadi kita isi dulu dosen dan mata kuliah tadi. Kalau enggak ya database relasinya enggak jalan. Jadi kita ke halaman kelas. Di sini kita tambah data. Nah, gunanya kita input mata kuliah sama dosen tadi di sini. Jadi kita tinggal ngambil si mata kuliah yang di input kedua tadi, dosen tadi Susanto. Dia ngambil dosen sini, dia ngambil dari database dosen di sini. Untuk yang mata kuliah riset operasi, dia ngambil di mata kuliah. Sekarang kita coba input kode kelas. Semesternya genap. Sekarang kita simpan. Nah, data tersimpan. Jadi di sini kode mata kuliah saya tampilkan dalam bentuk sini namanya langsung karena user nggak mungkin dia harus masukkan kode. Jadi saya relasikan di sini dia ngambil langsung ke namanya. Jadi nggak mungkin user dia tahu kodenya apa. Jadi saya value-kan ke namanya. Jadi kita cukup namanya, nanti otomatis kodenya. Ini kan data kelas. Otomatis Susanto sini sama mata kuliah riset operasi dengan kode ini, dia akan kesimpan. Nah, di sini kesimpan kodenya. Oh, kelas. Kelas. Nah, di sini nanti otomatis kesimpan kodenya. Kode kelas RP01. Sedangkan mata kuliah tadi yang berelasi tadi kesimpan kodenya 8 sama kode dosennya 5. Ini kita ambil dari, kita klik ya, nah, dari mata kuliah sini tadi database untuk anak parentnya. Yang selanjutnya nilai sudah, nilai belum. Mahasiswa
untuk mata kuliah, kita selanjutnya nambah data mata kuliah. Ini untuk mata kuliah sudah, mahasiswa yang belum. Kita tambah data mahasiswa. Nah, di sini masih kosong mahasiswa. Kita klik tambah. Setelah di-input semua, kita simpan. Nah, kita cek di database-nya. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kenapa tadi saya nambahkan mata kuliah dulu? Kenapa nggak nilai dulu? Nah, di sini nilai ini dia membutuhkan yang namanya parent-nya dari mahasiswa ini. Jadi si nilai ini dia child dari mahasiswa ini, MHS no ini. Jadi otomatis kita nambahkan mahasiswa dulu, baru bisa nambahkan nilai. Nah, nilainya masih kosong, sekarang kita tambahkan. Untuk codingnya sama sih kayak yang tadi, bedanya cuma ngarahnya aja ke tabel mana. Jadi saya jelaskan untuk perwakilannya aja. Untuk insertnya nanti yang update sama delete-nya saya jelaskan. Sekarang untuk yang nilai kita tambah. Kelas ini dia ngambil dari tabel kelas. Mahasiswanya ngambil dari tabel mahasiswa Ali. Nilainya kita simpan. Selanjutnya kita cek di database-nya nilai tersimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk editnya. Kita buat contoh yang ini aja ya, yang mata kuliah. Jadi mata kuliah ini akan saya edit. Klik edit data. Misalkan saya edit riset operasi 2. Simpan. Nah, di sini dia teredit dengan nama riset operasi 2. Sekarang kita cek di database-nya apakah juga ikut teredit di mata kuliah. Nah, ini mata kuliah 2. Dia ikut teredit. Untuk codingnya mata kuliah, nah, di sini mata kuliah. Nah, untuk tombol editnya tadi ini kita klik tombol edit, nanti manggil function get data. Jadi dia istilahnya ngambil datanya dulu. Datanya diambil dengan ID mata kuliahnya. Setelah datanya diambil, nanti kan ditampilkan di sini. Nanti buka form sini. Setelah datanya ditampilkan, dia untuk simpannya ngarah ke manggil function, ngarah ke halaman mata kuliah ini. Nah,
dia manggil function ini untuk editnya. Nah, di sini saya pakai query update mata kuliah. Jadi mata kuliah ini nama tabelnya. Set di sini kita deklarasikan mana yang mau kita edit. Misalkan di sini saya tadi kan mau ngedit semua. Itu kode mata kuliah. Ini nama fieldnya. Ini value-nya. Value ini kita kirim dari ini untuk value-nya tadi. Kita kan ngedit nama mata kuliah. Nama mata kuliahnya. Nah, di sini where kita waktu ngedit kita harus punya key-nya, key yang mau diedit. Where code mata kuliah no sama dengan yang ini 45001. Nah, setelah selesai kita klik simpan tadi. Sekarang untuk yang query delete-nya, untuk query delete-nya saya coba menghapus yang nilai. Kita cek tabel nilai. Kita cek yang database tabel nilai tadi. Masih ada. Coba kita hapus. Klik tombol hapus. Ya, hapus. Jadi dia sukses terhapus. Kita cek di database-nya. Dia terhapus. Untuk query-nya hampir sama kayak untuk tampilannya. Ini dia untuk tombolnya tadi, yang tombol hapusnya. Untuk query-nya nah ini dia pakai query yang function ini dengan query delete from nilai di sini tabelnya, nilai where key-nya, kode key yang mau diedit tadi, kode nilai, statusnya tersimpan. Saya akan melengkapi untuk yang tugasnya tadi untuk ngisi semuanya. Jadi saya untuk input data Untuk selebihnya ini saya melengkapi data-datanya dulu.
Habis saya melengkapi mahasiswa, saya melengkapi dosen. Data-data dosen. Terus saya akan melengkapi kelas. Mata kuliah dulu ya. Ini. Kode mata kuliah. Habis itu saya akan melengkapi data kelas.
Di sini saya akan melengkapi data nilai. Mahasiswanya akan terima. Oke, tadi saya sudah menambahkan data di form-formnya. Kita cek lagi nilai, mata kuliah, kelas, dosen, mahasiswa. Sekarang kita cek di database-nya apakah sudah masuk atau belum. Kita mulai dari dosen. Susanto, Wanto, Hartanti, Dewi. Sesuai. Kelas.
sesuai mahasiswa mata kuliah dan yang terakhir nilai sekian untuk presentasi tugas UAS basis data yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.